Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aditya Rasmanika Putra dari Teknik Informatika Universitas Samratulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reddy Julianto M dari Prodi Teknik Informatika. Kami dari tim Hudapers. Indonesia dengan 87% populasi muslim dari 247 juta jiwa, yang dimana generasi muda kita menghabiskan kurang lebih 3 jam setiap harinya berinteraksi dengan teknologi digital. Tetapi ada yang terlewat dalam perjalanan digital mereka. Remaja menghabiskan 3 jam setiap harinya pada smartphone mereka. Remaja adalah digital native yang menuntut konten engaging, memproses informasi secara paralel, dan termotivasi atas pencapaian dalam validasi sosial. Kemudian akses teknologi tanpa filter moral yang kuat telah memicu degradasi nilai-nilai luhur. Hal ini dikuatkan oleh data dari Kementerian PPPA menunjukkan realitas yang mencengangkan. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 632 kasus pernikahan dini pada tahun 2022. 84% disebabkan kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Degradasi moral remaja diikuti seperti tawuran pelajar, bullying, hingga kriminalitas yang meningkat drastis. Degradasi yang terjadi adalah salah satu faktornya, yaitu remaja menghabiskan 3 jam 14 menit untuk mengonsumsi konten-konten yang berpotensi merusak mereka. Tetapi remaja hanya menggunakan beberapa menit untuk aplikasi Al-Quran yang ada. Inilah fenomena yang menyakitkan. Teknologi yang sama digunakan untuk mengonsumsi konten yang destruktif, yang seharusnya bisa menjadi medium pembelajaran spiritual yang transformatif. Terdapat 185,3 juta pengguna internet dengan penetrasi 66,6% di Indonesia. Ini adalah potensi luar biasa yang belum dioptimalkan. Mengapa remaja bisa melakukan scroll TikTok berjam-jam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran 1 hingga 5 menit pada smartphone mereka? Jawabannya sangat sederhana. Teman-teman boleh menemukan aplikasi Al-Quran ada fungsi sangat konvensional, yang dimana hanya sekedar membaca dan juga mendengarkan tanpa elemen interaktif yang dapat menciptakan dopamine release seperti media sosial yang sering mereka gunakan. Hasilnya, sisi durasi dalam menggunakan aplikasi Al-Quran memiliki rata-rata hanya di bawah 3 menit dengan retention rate 30 hari hanya 10 hingga 15%. Bukan karena remaja tidak membutuhkan spiritual guidance, bukan berarti remaja tidak membutuhkan Al-Quran, tapi karena penyampaiannya tidak berbicara dalam bahasa generasi digital, yaitu mereka. Ini adalah momen penting. Kita memiliki 64 juta remaja dengan akses internet yang unlimited, yang menghabiskan setidaknya 3 jam dalam hari mereka pada smartphone mereka. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan teknologi ini hanya menjadi sarana destruksi, atau kita akan mengubahnya menjadi kekuatan untuk transformasi spiritual? Remaja Muslim Indonesia menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka adalah remaja yang merupakan digital native yang membutuhkan konten yang engaging dan interaktif. Namun di sisi lain, mereka masih harus mempelajari Al-Quran dengan metode konvensional yang monoton. Kesenjangan ini menciptakan renahnya engagement dalam pembelajaran Al-Quran di kalangan generasi muda yang memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini bukan hanya tentang perubahan sosial, tetapi juga bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi. Rasulullah SAW juga mengajarkan, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbaharui agama mereka. Ini menunjukkan bahwa inovasi dalam metode pembelajaran agama bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi kebutuhan dalam setiap zaman. Jika remaja bisa menghabiskan berjam-jam scroll media sosial karena mendapatkan kesenangan dari likes, dari komen, base, atau aktif streak mereka, mengapa kita tidak menciptakan sistem yang sama
untuk pembelajaran Al-Quran. Engagement mechanism yang sama bisa dialihkan untuk hal yang lebih mulia. Penelitian neuroscience membutuhkan ketika pembelajaran melibatkan reward system melalui gamifikasi, retensi informasi itu bisa meningkat hingga 90%. Teknologi yang sama yang menciptakan addiction pada media sosial bisa menciptakan positive habit formation untuk ibadah. Kita tidak bisa terus menyalahkan teknologi sambil membiarkan generasi muda kita kehilangan emotional connection dengan Al-Quran. Saatnya kita berbicara dalam bahasa mereka dan memanfaatkan medium yang sudah mereka kuasai untuk tujuan yang lebih tinggi. Mari kita lihat bagaimana Hudafers menjawab kebutuhan generasi digital. Pertama, fitur awal, Verse of the Day yang dikemas dengan renungan mendalam, zikir, dan doa singkat. Bukan hanya menampilkan ayat, tetapi memberikan konteks yang relevan dengan kehidupan remaja masa kini. Kedua, Al-Quran digital dengan tampilan per surah yang dilengkapi audio berkualitas tinggi. Interface yang user-friendly memungkinkan remaja menikmati bacaan tanpa merasa terbebani. Ketiga, Fahmi, chatbot berbasis AI yang revolusioner. Remaja bisa bertanya apa saja tentang kehidupan, masalah pribadi, atau keraguan spiritual. Dan Fahmi akan menjawab dengan landasan Al-Quran, hadis sahih, dan ajaran Islam yang otentik. Keempat, Hasanah, sistem challenge amalan yang diambil dari ayat Al-Quran. Setelah membaca tentang sedekah, challenge-nya adalah berbagi makanan. Setelah membaca tentang silaturahmi, challenge-nya adalah menghubungi keluarga. Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi diamalkan. Kelima, sistem streak yang adiktif, personal streak untuk konsistensi individual dan collaboration streak untuk membangun komunitas. Streak dihitung dari interaksi genuine dengan verse of the day yang dideteksi oleh AI, bukan sekedar klik kosong. Hudafers bukan hanya aplikasi. Ini adalah jembatan antara spiritual dan modernitas. Ini adalah cara kita memastikan Al-Quran tetap hidup dan relevan di hati generasi digital. Dengan mendukung SDG yang keempat dan juga pada Asta Cipta, Hudafers adalah langkah nyata menuju masa depan pembelajaran agama yang lebih baik. Kami tidak mengklaim ini sebagai solusi yang sempurna. Kami adalah sekelompok pemuda yang percaya bahwa dengan teknologi yang tepat, kita dapat membuat Al-Quran menjadi accessible dan engaging dan juga meaningful untuk generasi masa depan. Bergabunglah dengan kami dalam misi membumikan Al-Quran di era digital, karena setiap generasi berhak mendapatkan cara terbaik untuk mengenal dan mencintai kitab suci mereka. Kami Hudafers, mari kita wujudkan generasi Al-Qurani yang unggul dan berkarakter untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.